di malam hari atau di siang hari. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat tekanannya pada pengetahuan Allah. Miliknya apa yang bergerak dan apa yang diam, ya kan? Oke. Yang mana lebih susah diketahui? Yang bergerak atau yang diam? Yang bergerak. Coba. Bagaimana Anda kalau mau sembunyi, gerak atau diam? Iya. Nah, ini dia katakan. Milik Allah apa yang diam. Dia mengetahui yang diam. Yang diam tidak bergerak aja dia tahu. Apalagi yang bergerak, ya kan? Walahu masakana fil laili wan nahar. Kalau gerak pasti ada suaranya. Iya. Walaupun boleh jadi Anda tidak dengar. Yang bergerak dia dengar suaranya. Karena itu ayat ini berkata wa huwas sami', dan dia Maha mendengar. Al-Alim, Maha mengetahui walaupun dia tidak bergerak. Itu Allah. Tidak ada sesuatu yang dia tidak dengar. Itu sebabnya di sini dia tekankan dia Maha mengetahui miliknya. Itu dia yang mengatur apa yang diam, baik di malam hari maupun di siang hari, dan tentu dia juga mengetahui apa yang bergerak. Maka ditutupnya ayat ini dengan sungguh dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau begitu keadaan Allah, qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad, kalau memang Allah seperti itu kuasanya, apakah selain dia yang saya mau mintai perlindungan? Anda mau minta perlindungan pada orang yang tidak tahu? Enggak. Anda mau minta perlindungan pada orang yang setengah-setengah tahu? Anda mau minta perlindungan kepada orang yang tidak memiliki sesuatu? Tidak. Kalau demikian keadaan Allah dan sifatnya, maka apakah wajar saya memohon perlindungan kecuali kepada Allah? Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan potensi yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya. Jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan segera kembali. Pemirsa, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung. Tentunya di program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi sudah dibahas di surat Al-An'am ayat ke-14, tapi belum selesai, masih di awal ayat. Katakanlah, apakah aku akan menjadi pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Pak Quraisy, silakan Pak Quraisy. Baik. Apakah qul aghairallahi attakhidhu waliyan? Apakah wajar aku mencari pelindung selain Allah? Pasti tidak wajar. Betapa tidak? Dia adalah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak ada. Sebelum ada langit dan bumi, tidak ada langit dan bumi. Allah menciptakan, tidak ada contoh. Bisa jadi ada orang menciptakan ini, tapi dia contoh yang sebelumnya. Allah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Itu arti fatir. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Nah, ini apa? Ada orang-orang kasih sesaji ya. Makanan. Tidak diberi. Allah yang memberi kamu makan. Kamu khawatir tidak makan, minta sama dia. Dia sudah siapkan segala sesuatu. Tidak ada orang yang tidak dapat makan, kecuali yang tidak usaha. Ini juga yut'im. Ada bacaan wa huwa yut'im wa la yat'am. Dia memberi makan tapi dia tidak makan. Dia tidak makan. Nah, itu yang kita contoh sesuai kemampuan kita di bulan puasa. Kita tidak makan, tapi kita kasih buka orang. Kita memberi makan orang. Itu salah satu upaya mencontohi sifat Tuhan sesuai kemampuan kita. Baik. Wa huwa yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Sampaikanlah kepada orang-orang yang ingkar itu bahwa aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama yang berserah diri pada Allah. Kenapa Nabi Muhammad orang pertama? Islam ini suatu bangunan. Dibangun oleh Allah melalui nabi-nabi.
Sampai pada masa Nabi Muhammad itu rumah belum selesai. Nabi yang meletakkan. Jadilah rumahnya. Siapa yang pertama masuk rumah itu? Nabi. Karena sebelumnya belum sempurna rumahnya. Ya kan? Nah, bisa juga artinya awalaman aslam, saya yang tampil paling depan. Jadi orang yang paling bertakwa itu Nabi Muhammad. Orang yang paling sempurna ketakwaannya itu adalah Nabi Muhammad. Beliau diperintahkan oleh Allah, kamu harus lebih hebat dari nabi-nabi yang lain. Ya kan, itu maksudnya. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Allah juga mewanti-wanti saya, jangan sekali-kali kamu termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Syirik itu ada dua macam. Syirik jelas menyembah selain Allah. Syirik tidak jelas, yaitu pamrih, tidak ikhlas. Itu juga syirik. Itu juga syirik namanya. Ya, pamrih itu syirik. Mempersekutukan Tuhan. Saya salat untuk si A, juga untuk Tuhan. Mempersekutukan atau tidak ini? Itu karena tidak ikhlas. Itu syirik. Itu dinamai syirik yang tersembunyi. Itu di dalam ibadah ya Pak? Dalam ibadah. Dalam ibadah. Oke. Wala takunanna. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sampaikanlah kepada mereka bahwa saya takut apabila saya durhaka kepada Tuhanku, saya takut jangan sampai Allah menjatuhkan siksa kepadaku pada hari kiamat nanti. Saya bukan sekedar takut dia marah. Ada yang marah dia tidak siksa, ya. Ini kan. Saya takut kalau saya durhaka saya dapat siksa. Man yasrifu anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzadzikal fawzul mubin. Siapa yang dihindarkan dari siksa Allah di hari kemudian, maka orang itu telah mendapat rahmatnya. Siapa yang walau sedikit itu sorga lebar, di sini ada neraka. Siapa yang disingkirkan walau sedikit dari neraka, sudah untung dia. Tidak harus sampai di sorga yang paling tinggi. Digeser sedikit aja sudah tidak kena neraka, sudah dapat rahmat. Itu keberuntungan yang besar. Ya kan? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu kata Al-Qur'an. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Ketahuilah, apabila Allah menyentuhkan kepadamu sesuatu yang tidak mengenakkan kamu, mudarat, maka tidak ada yang bisa menyingkirkan mudarat itu kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khair fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan apabila Allah menyentuhkan kepadamu, hendak menyentuhkan kepadamu sesuatu yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya mau jelaskan ini ayat. Ketika dia berkata, apabila Allah menyentuhkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak senangi, terus di bawahnya, apabila Allah menyentuhkan sesuatu kepadamu yang baik. Mestinya, kalau logika kita, lawannya baik itu apa? Buruk. Kalau begitu, mestinya dia katakan, apabila Allah menyentuhkan kepadamu yang buruk. Ya, tidak ada yang bisa menyingkapnya. Apabila menyentuhkan yang baik, semua atas kuasa Allah. Kenapa dia tidak namai buruk? Karena belum tentu apa yang Anda tidak senangi buruk. Ya kan? Sudah tidak. Ya. Yamsaskallahu bidurre. Memang mudarat ini, saya sakit ini. Tapi jangan anggap kalau dari Allah itu buruk. Nah, baru dia katakan, kalau orang mendapat musibah, apa yang tergambar dalam benaknya? Dia ingin musibahnya hilang. Itu yang terkonsentrasi kan? Ya. Nah, kalau Anda mendapat kebaikan, apa yang dalam benak Anda? Mau kebaikan itu bertambah dan terus bertambah dan bertambah. Ya. Ini kita lihat lagi ayat Al-Quran. Sewaktu dia berkata bahwa kalau yang menyentuh kamu itu sesuatu yang kamu tidak senangi,
Dia sesuaikan dengan apa yang ada dalam benak manusia. Dia katakan, Allah bisa singkirkan itu. Anda waktu terkena musibah, Anda tidak pikir sesuatu nikmat datang pada Anda. Yang penting hilang dulu, ya kan? Ya. Nah, waktu dapat kebaikan, macam-macam kebaikannya. Nah, maka di situ dia katakan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anda dapat kebaikan, Anda dapat rezeki, mau ini, Allah kuasa untuk memberikan. Dia tidak berkata bahwa Allah kuasa memberi kamu itu, tapi yang lebih dari itu. Quran itu sangat teliti dia punya. Oke. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa, bisa memaksa kehendaknya. Fauqa ibadihi, dia berada di atas. Beda lagi itu ya. Kalau saya berada di samping, boleh jadi penguasaan saya tidak penuh. Kalau saya di atas, penuh. Wa huwal qahiru fauqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Saya kira. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Alhamdulillah kita sudah mendapat banyak ilmu. Saya yakin mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Pak Quraisy, tapi ibu-ibu ditahan dulu pertanyaannya, sebab nanti kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah.